menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Hey, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau besertaku, Kau di dalamku, takkan ku goyah, takkan ku bimbang, walau ku di dalam kesusahanku, ku tetap akan beristirahat di dalam-Mu. Ku akan tetap tenang, ku akan tetap tinggal diam di hadirat-Mu. Di pelukan-Mu Tuhan, Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kau membimbingku ke air yang tenang, di dalam pergumulanku, di tengah kesibukanku, Kau ingatkan untukku kembali datang padamu. Kau segarkan, oh, kesusahan di dunia tak pernah ada habisnya. Terkadang ku lelah, seringkali putus asa,
namun kau memberikan kesempatan untuk ku bisa beristirahat di dalammu, di pelukmu, memandangmu, rasakan kasihmu, Gembala yang baik, Bapa yang baik, oh Tuhan Yesus. Yesus, dan kau bernyanyi untukku, kau tenangkan batinku, dan kau berfirman, oh aku gembala yang baik. Amin. Ku menuntun hidupmu, dan ku bawa kau ke air tenang untuk menyegarkan jiwamu, anakku. Oh sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, janganlah gentar kau melangkah, sebab aku besertamu. Oh aku Bapamu yang baik, ku menuntun hidupmu, dan tanganku memegang erat, takkan melepaskanmu. Oh di dalam setiap pergumulan, takkan kau sendirian. Aku kan selalu di sampingmu, memperhatikan engkau. Di dalam setiap kesusahan, ku selalu sediakan jalan untukmu. Jadi janganlah takut, aku ada selalu di sampingmu. Janganlah takut, janganlah gentar, sebab aku lah Bapamu.
Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air terang.
Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Firman Panggara MTH. Seminggu telah kita lewati dan menikmati campur tangan Tuhan dalam berkarya. Kebutuhan jasmani dan rohani kita terpenuhi. Kini dan di sini kembali kita mensyukuri semuanya dan menaikkan pujian baginya. Mari menenangkan hati sejenak dalam saat teduh. Memaknai tema minggu ini, berilah supaya mereka makan. Berilah supaya mereka makan. Mari jemaat berdiri dan memberi salam kepada samping kiri kanan kita, dan mari memuji Tuhan semua yang tercipta. Dan kita memperhatikan ada bagian-bagian untuk kantoria, jemaat, laki-laki, perempuan, dan semuanya. Mari sambil berjabat tangan kita menyanyi bersama semua yang tercipta. Tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Kami Kau bangkitkan, mati setandanya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu dalam ibadah ini dan menyertaimu juga. Mari kita bermazmur bersama, terambil dari Mazmur pasal 145 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Mazmur pasal 145 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu.
Semara kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebijakan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semara kerajaan. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Budi
Saudara-saudara, mari kita mengheningkan hati, pikiran, dan perkataan, dan mari kita berdoa memohon pengampunan darinya. Ya Bapa yang rahmani, Allah yang kekal dalam kerajaan sorga, kenankanlah kami untuk menyampaikan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, lewat pikiran kami, lewat perasaan kami, lewat pola hidup kami. Kiranya kami boleh saling mengasihi dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya oleh anugerah Allah kita dipulihkan dan diselamatkan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan berita anugerah bagi kita sekalian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Nats pada siang hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Mazmur 145 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 sebagai nats persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita mengiringi lagu Sudahkah yang terbaik yang kuberikan. Kita memperhatikan ada bagian-bagian perempuan, laki-laki, dan semuanya. Besar pengorbanannya di Kalvari, di hari
Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sebegitu pribadinya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah aku larinya? Berapa yang terhilang aku cari, dan melepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Aku perhatikan kesesama, mataku biarkan tegak, patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Dalam jurang ku panjat dindingnya terjal, biarkan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
masa lalu. Hidup kudus sangat kasihnya punyakalah. Dipersilakan secara berturut-turut paduan suara Smirna kelompok 6 Jemaat Biringkadaya dan paduan suara katekisasi 2024. Anak-anak katekisasi yang mengikuti katekisasi 2024. Disilahkan.
Pujilah Tuhan melalui kidung-kidung pujian yang dilantunkan padanya. Saudara-saudara, ada 3 bagian teks Alkitab yang kita perlu persiapkan sebelum kita berdoa. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga ayat 44. Kemudian dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Mari saudara kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus sehingga hati Tuhan itu kita mengerti dalam kehidupan kita sekalian. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena arak-arakan iman sebagai saudara bersaudara, sebagai satu keluarga Allah. Kami berkumpul dalam bait-Mu Tuhan di tempat ini menyembah Engkau dan bersyukur bahwa hanya oleh kasih karunia kami boleh ada di tempat ini dan mengalami minggu terakhir di bulan Juli di tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih kami akan bersama-sama menikmati tentang makna firman-Mu. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun kami sehingga kami beroleh hikmat Alkitab dan kami mengerti tentang hatinya Tuhan. Berfirmanlah ya Allah ya Tuhan kami. Dalam segala kelemahan, keterbatasan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak, jemaat Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-42 sampai dengan 44. Ayat kedua, ayat 42 sampai dengan 44 tentang memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Firman Tuhan dengan judul Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus
dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sejemput jemaat bangkit berdiri menyanyikan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian sabda Yesus bagi kita sekalian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kata Yesus, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita oleh kuasa-Nya kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kures sumanga puang tukadami. Puji Tuhan, saudara, kita boleh mengalami kasih Tuhan di minggu terakhir di bulan Juli ini, dan tentu di minggu depan kita akan masuk dalam bulan yang baru, bulan Agustus, dan
Saya percaya bahwa selama 7 bulan di tahun ini kita mengalami kasih dan karya Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, tema kita bicara soal berilah supaya mereka makan. Berilah supaya mereka makan. Pertanyaan saya begini kepada majelis gereja. Apakah semenjak jemaat ini berdiri ketika membentuk tim kerja atau panitia, saldo itu betul-betul tidak ada? Saldo panitia. Pasti ada atau tidak ada lagi saldo? Pasti selalu ada saldo. Pertanyaan kedua saya kepada kita. Apa yang bisa menyebabkan sampai makanan itu tidak cukup ketika ada sebuah event-event Paskah atau Natal dalam satu jemaat? Apa yang membuat ketika pelaksanaannya membagi makanan terkadang tidak cukup? Kira-kira masalah apa? Kalau ada jemaat, belum acara sudah bungkus. Saudara, kalau pendeta berdoa mohon mujizat Tuhan ketika makanan tidak cukup pada saat Natal atau Paskah, kalau ada orang-orang yang sudah membungkus makanan, yakin dan percaya tidak akan cukup. Tapi saldo ada. Saldo ada. Tapi perhitungan kita dalam final check kita bahwa sekian orang yang akan hadir diestimasi bahwa cukup untuk makan. Berbeda ketika orang selesai acara ada makanan yang kita bisa bungkuskan itu lebih. Iya kan? Sehingga firman Tuhan hari ini saudara mau mengajar kita untuk melihat bagaimana seharusnya sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, segala sesuatu cukup. Bapak Ibu yang pernah bertugas sebagai seorang diaken dan bertugas sebagai komisi diakonia, pernahkah kas diakonia itu kosong? Tak pernah kosong itu. Dari jemaat kecil 50 kakak yang saya layani di jemaat Nanda Nanggala, saudara, semua petani tidak pernah kosong kas untuk membesuk orang sakit. Tidak pernah kosong. Pindah ke baru 50 kakak tidak pernah kosong kas itu. Apalagi pindah di Jepat Bening Romang, tidak pernah kosong kas itu. Tapi dari pundi-pundi 3 yang kita kumpulkan saudara, mungkin kita ada yang memberi 2.000, 5.000, 10.000, tapi tidak pernah kosong kas itu. Sehingga dalam kitab Raja-Raja yang kita baca saudara, seorang Elisa, pelanjut dari pelayanan seorang Nabi Elia, dia sangat meyakini tentang pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa yang menjadi sebuah kunci, seorang Nabi Elisa berkata kepada orang-orang yang akan diberi makan 100 orang itu, saudara. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Kalau dalam kitab Efesus, itu Paulus sedang berdoa untuk bagaimana jemaat dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk mengingat bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus, kasih Tuhan itu begitu tinggi, kasih Tuhan begitu dalam, dan kasih Tuhan begitu luas, saudara. Tidak terbataskan. Berbeda dalam Injil Yohanes yang kita baca hari ini. Yesus mampu memberi makan 5.000 orang. Dia Tuhan, saudara. Tapi Elisa bukan Tuhan. Kalau Yesus, apapun yang bisa dia lakukan, dapat dia lakukan. Tapi seorang Elisa, siapa dia, saudara? Sehingga kita mau menerjemahkan tentang makna, berilah supaya mereka makan. Yang pertama, panggilan untuk memberi. Bukan berapa jumlah persembahan kita, saudara. Bukan berapa tentang nominal apa yang aku berikan dari kantong keluargaku, dari pundi-pundi keluargaku, dari hasil pekerjaanku. Tetapi ketika aku memberi, bukan oleh suatu belas kasih aku digerakkan untuk memberi,
Tetapi aku melihat bahwa ketika aku memberi sesuatu, memberi persembahan dalam gereja ini, adalah sebuah tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus, karena aku dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga aku tidak akan pernah kekurangan dari apa yang aku beri. Dan kok mereka tutup tongku inde, mamengan tama gereja, misule tangkuman deh, dan kok mereka. Saya ingat ada satu, ini live ya. Ada satu orang tua kami di Nana itu, Ibu Ludi, di Nana Nanggala itu. Itu pendeta Thomas Tandialo. Di tahun 60-an, ke gerakan Pentakosta, beliau pergi ke Lawang untuk sekolah penginjilan di sana. Dan beliau yang pulang datang ke Toraja untuk membuat gereja-gereja GBI berkembang di Toraja. Salah satu aturan GBI, tidak boleh mantunu. Selama 7 tahun saya tugas di Nana Nanggala itu, saudara. Setiap hari ulang tahun hamba Tuhan ini, pendeta Thomas Tandialo, saya dipanggil untuk memimpin doa, syukur. Ketika menjelang usia beliau 86 tahun, napokare minta tolong ke anak-anak, saya dengar sekali itu. Pakande toto Buddha, ketang kubela mo pia. Pakande toto Buddha, ketang kubela mo pia. Mungkin di sini ada keluarga dari orang tua saya, pendeta Thomas Tandialo. Betul, beliau meninggal. Itu banyak kerbau yang datang, saudara. Tapi tidak ada kerbau yang berdarah dalam halaman itu. Semua kerbau itu dilelang, dan semua hasil-hasil lelang itu dibagi kepada masyarakat, dan semua orang menikmati makanan itu. Pakande toto Buddha. Sehingga filosofi orang Toraja mengatakan, manasu moraka, untuk mengatakan bahwa orang Toraja kita rakala losong nan lise na boong. Kita rakala losong na lise na boong. Bahwa ketika ada orang Toraja yang lewat dan mengungkapkan manasu moraka, di Bali, oh manasu mo, sehingga orang Toraja, apa itu? Sanganatom itu bawa lantokurin no. Leeke na. Ternyata leeke itu mengandung makna. Simpankan bagi orang yang mungkin akan lewat dan mengatakan manasu meraka. Patotemo kurang-kurang mutu leeke sa empake miki pemanas. Rice cooker. Tapi ke mangimbot may penatua siya diakin siya pandita ini ko, manasu meraka tu dompeni. Manasu muraka. Padahal itu leke-leke na lang dompe ini ni pabengan. Ya kan? Kata Mel Atok, uang yang ada di rekening kita, uang yang ada di kantong-kantong kita adalah uangnya Tuhan Yesus. Tapi bukan saya mengajak saudara untuk khotbah teologi sukses di tempat ini. Tapi ketika saudara memberi, libatkan Tuhan di dalamnya. Kerjasama dengan Tuhan di dalamnya, sehingga ketika saudara memberi, tidak kekurangan saudara. Percaya itu. Amin. Hal yang kedua yang kita mau lihat, saudara, mengandalkan Tuhan dalam memberi. Mengandalkan Tuhan dalam memberi. Kan tidak pernah anggota jemaat mau cari tahu bagaimana pembiayaan dalam jemaat, karena sudah mempercayakan kepada majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken untuk mengelola keuangan dalam gereja. Kalau ada jemaat yang pergi untuk mencari tahu, itu jemaat ke mata-mata. Lama-lama penunu, apa mang kali posara. Jadi ketika saudara memberi, jangan lagi saudara untuk mengikuti dan mengejarnya, apakah persembahan saya digunakan atau tidak, saudara. Ada orang yang memberi persembahan, nah kalau pai dikate penatua saya diaken lan umumkan dete, papa kan lupa untuk catat di warta jemaat. Semi seng kinukwa. Ya si aku mamengan, lah disabut sangangku. Patemi pokade, dami tolito.
Wah, ini saudara memberi, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Ketika seorang Nabi Elisa, saudara, ketika dia mengadakan sebuah mujizat Tuhan, memberi makan 100 orang, dia mengandalkan imannya kepada Yesus. Dia mengandalkan imannya kepada Tuhan, sumber segala berkat itu, bahwa apa yang dia akan pakai untuk melayani, Tuhan pasti cukupkan. Sehingga saya belum pernah melihat ada satu gereja di kampung di Toraja yang tutup karena tidak punya dana untuk pelayanan. Belum pernah saya melihat ada satu jemaat di sebuah desa terpencil di Toraja yang tutup karena tidak lagi bisa membiayai pelayanan. Itu hal kedua, saudara. Sehingga hal yang ketiga yang saya mau sampaikan sebagai closing saya, bagaimana kita diajak sebagai gereja Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah ini, menjadikan memberi berarti memberi hidup kepada orang lain. Memberi dari apa yang terbatas pada diri kita, tetapi membawa dampak kehidupan bagi orang lain. Jadi memberikan sebuah paham mindset dalam pikiran kita bahwa ketika aku memberi hidup kepada orang lain. Ketika aku mendukung pundi diakonia, berarti aku menolong orang lain. Ada satu lagu yang dapat kita nyanyikan bersama-sama, saya minta ditolong untuk dinyanyikan, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Kita bersatu teduh melalui pujian ini. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Kita mengimani bahwa jika Yesus ada, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, apa yang kita butuhkan. Kita nyanyikan pada bait pertama dan yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saya mengajak jemaat untuk berdiri dan mari kita mengucapkan pengakuan Gereja Toraja bersama-sama. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Tiada lain landasanku. Landasanku hanyalah pada darah-Mu, tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu kokohku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Meskipun jalan ku gelap, kendali Tuhan menderita.
Tuhanku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan dalammu menjadi dasar hidupku, walau segalanya rubah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kita bersyafaat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan lewat perjumpaan secara iman di tempat ini. Tuhan telah memakai majelis gereja-Mu, pekerja-pekerja gereja-Mu, dan bahkan guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar dalam kelas sekolah minggu. Dan bahkan Tuhan terus memakai juga pengurus-pengurus OIG dalam setiap pelayanan kategorial dan setiap kepanitiaan yang terbentuk di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan kami dari lingkungan tempat tinggal kami dan kami berhimpun di tempat ini. Diberkatilah Tuhan akan keluarga kami, diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah anak cucu kami Tuhan. Di dalam mereka berkembang, di dalam mereka bersekolah, di dalam mereka meraih masa depannya. Orang-orang muda-Mu Tuhan yang sedang menuntut ilmu di bangku kuliah, Tuhan juga berkati mereka. Mungkin ada yang tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal di pondokan, di kosan. Tuhan tuntun dan sertai mereka selalu. Buat mereka untuk melihat masa depan. Dan ketika mereka mencari pekerjaan, Tuhan tuntun mereka. Ketika ada orang muda-Mu yang sedang mencari teman hidup, Tuhan juga tuntun mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh rencana hidup kerja, kegiatan jemaat-Mu Tuhan sepekan ke depan, kami doakan Tuhan kenankan. Moga-moga Tuhan dipermuliakan. Kedua hamba Tuhan pendeta di tengah-tengah jemaat Biring Kanaya, Tuhan juga berkati. Di dalam mengangkat tugas dan pelayanan, Tuhan dipermuliakan. Juga tenaga-tenaga magang yang Tuhan izinkan untuk mereka boleh ada di tempat ini, Tuhan juga perlengkapi mereka. Bapa di surga, kami bersyafaat untuk kehidupan jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Dikenankanlah mereka di dalam merayakan setiap pertambahan usia yang Tuhan kenankan. Juga berdoa buat setiap anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan, selesai dalam studi, sembuh dari sakit, dan juga kesuksesan lainnya Tuhan. Kami doakan Tuhan sempurnakan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sakit. Ayah dari Bapak Freddy Sau, Sherin anak dari Bapak Stephen Richard di rumah. Tuhan kami mohonkan Tuhan hadir untuk memulihkan mereka yang sedang sakit. Ataupun juga Tuhan ada dari kami yang memiliki kerabat kolega yang juga dalam kelemahan tubuh. Kami membuka ruang saat teduh untuk memohonkannya kepada Tuhan pribadi-pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan Tuhan kenankan. Juga kami berdoa Tuhan menopang dalam doa kedukaan yang dialami oleh Ibu Suryati Eti Bunga atas meninggalnya adik sepupu almarhum Kapten Sandi Salmon Kabanga di Samarinda, dan jenazah sedang disemayamkan di Antang dan akan rencana untuk diberangkatkan ke Toraja pada hari Selasa. Tuhan Engkau meneguhkan dan seperjalanan dalam kedukaan saudara kami Ibu Suryati Eti Bunga. Berkati Tuhan seluruh kegiatan-kegiatan jemaat-Mu Tuhan dalam program-program kegiatan yang direncanakan. Biarlah semuanya memuliakan Tuhan, dan setiap umat-Mu Tuhan kenankan untuk mengalami kasih dan pemeliharaan-Mu. Berkati bangsa negara ini Tuhan, berkati kota Makassar ini, berkati lingkungan di mana gereja-Mu ini berdiri, dan moga-moga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Inilah syukur kami Tuhan, ini syafaat kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan bersama-sama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti Engkau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada warta tambahan, permohonan bantuan dana sidang raya yang ke-18 PGI 2024. Kepada yang terhormat Majelis Gereja se-Gereja Toraja di tempat, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Perkenankan kami menyampaikan bahwa Gereja Toraja menerima kepercayaan untuk menjadi tuan dan nyonya rumah penyelenggaraan sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Kegiatan ini akan diikuti oleh utusan gereja-gereja anggota PGI dan mitra di dalam dan di luar negeri, dan akan didahului dengan pelaksanaan pertemuan raya perempuan dan pertemuan raya pemuda, berjalan simultan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 13 November 2024 dengan agenda sebagai berikut. 1. Pertemuan Raya Pemuda Gereja, yaitu tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2024 dihadiri kurang lebih 600 orang. Yang kedua, Pertemuan Raya Perempuan Gereja dimulai 31 Oktober sampai dengan 3 November 2024 dihadiri kurang lebih 700 orang. Yang ketiga, sidang MPH PGI tanggal 4 November 2024 dihadiri kurang lebih 50 orang. Yang keempat, roundtable meeting PGI dan lembaga mitra di dalam dan di luar negeri, yaitu tanggal 5 November 2024 dihadiri kurang lebih 100 orang. Sidang MPL PGI yaitu tanggal 6 hingga tanggal 7 November 2024 dihadiri kurang lebih 300 orang. Yang keenam, sidang raya PGI yaitu tanggal 8 hingga tanggal 13 November 2024 dihadiri kurang lebih 2.000 orang. Seluruh acara tersebut akan menghabiskan dana sebesar 13 miliar rupiah, meliputi acara atau ibadah dan seni budaya, akomodasi yaitu hotel dan homestay, konsumsi, transportasi, fasilitas persidangan, kesekretariatan, dan lain-lain. Adapun sumber dana yang direncanakan sebagai berikut. A. Persembahan 1 ekor babi per jemaat per tahun direncanakan 4 miliar rupiah dan telah terkumpul sebanyak 2,5 miliar rupiah. B. Bantuan Pemda Tanah Toraja dan Toraja Utara sebesar 3 miliar. C. Persembahan warga jemaat dan LPJ atau unit kerja direncanakan sebesar 6 miliar. Kami berharap Bapak Ibu Majelis Gereja se-Gereja Toraja berkenan
mengkoordinir partisipasi warga jemaat dalam mendukung pelaksanaan sidang raya ke-18 PGI melalui persembahan berupa A. Persembahan 1 ekor ayam senilai minimal Rp50.000. B. Persembahan minimal 5 kg beras, harga per kilonya sekitar Rp13.000. Persembahan dapat dikirim langsung ke rekening panitia atau dengan mengisi les lampiran yang akan dijalankan. Untuk informasi tambahan bagi kita bahwa Gereja Toraja baru dapat menjadi tuan dan nyonya rumah setelah 500 tahun yang akan datang. Demikian penyampaian dan permohonan kami diiringi doa kiranya berkat Tuhan terus melimpah dan menyertai perjalanan hidup dan pelayanan kita semua. Panitia Persidangan Raya ke-18 PGI tahun 2024 tertanda Ketua Umum Pendeta Musa Salusu MTH, Sekretaris Penatua Pendeta Suleman Alolinggi MSI, dan mengetahui Ketua Umum BPS, Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Pendeta Dr. Alfred YR Anggui MTH. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Firman Panggara MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk bersedia hidup saling berbagi, terutama kepada yang menderita. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kata firman Tuhan melalui petunjuk hidup baru, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kini layak di lambung halismu, baju terus dan timpakan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Katakan setialah walau sobat dalammu,
Saudara-saudara, pergilah jalani kehidupanmu sebagai saluran berkat Allah melalui kepedulian dan perhatianmu terhadap sesama. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami untuk menjadi berkat. Angkat hati padanya dan terima berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup rangkaian liturgi kita pada siang hari ini, kita nyanyian syukur, "Oh Tuhan, pimpin jalanku." Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Wajahnya
Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera